Hello, welcome back to our channel Edo Inspire dengan gue Edo. dan gue Della. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara potty training pada puppy. Potty training itu cara mengajarkan mereka untuk pipis dan poo pada tempatnya. Yuk kita mulai aja. Karena masih puppy, biasanya bladder mereka atau kandung kemih mereka itu masih kecil ya. Dan ini biasanya mereka tergantung usianya nih. Kalau masih usia 1 bulan, mereka cuma mampu menahan kurang lebih sekitar 1 jam untuk pipis. Nanti semakin mereka bertambah usia, misalnya nanti umur 6 bulan gitu ya, mereka nanti akan bisa bernahan pipisnya itu semakin lama. Dan ini juga berpengaruh ke rutinitas membawa puppy kalian untuk pipis. Betul. Jadi kalau memang misalnya usianya masih 1 bulan, ya kalian harus sering-sering bawa mereka ke tempat mereka untuk pipis ya. Mungkin ke petnya atau ke tempat pipisnya mungkin di luar, di rumput atau di mana gitu ya. Tapi ini harus disesuaikan dengan usianya mereka. Jadi kalau antara usia 6 bulan berarti per 6 jam sekali harus dibawa keluar. Jadi kita sebagai owner harus lihat-lihat nih terakhir pipis jam berapa dan umurnya si puppy itu berapa. Ketika sudah sampai jamnya mereka jadwalnya pipis, langsung bawa mereka ke tempat pipis yang diinginkan. Jadi lama-lama mereka akan tahu, oh gue tuh harus pipis di sini. Betul. Karena ini pengaruh ke rutinitas ya. Namanya puppy itu kan mereka harus dibiasakan untuk rutin ya ke tempat mereka pipis gitu. Dan biasanya kalau mereka udah mulai ngerti soal rutinitas ini, ntar lebih mudah ke depannya ketika mereka sudah dewasa sih. Disiplin waktu juga penting ketika melatih anak anjing untuk pipis. Sesuai yang kita sampaikan sebelumnya, anak anjing itu harus diberikan jadwal yang pasti dan berulang terus. Jadi mereka tuh tahu kapan mereka waktunya makan, kapan mereka waktunya bermain, kapan mereka waktunya pee dan poo. Biasanya kalau anak anjing itu akan poo beberapa saat setelah mereka makan. Betul. Tuh, jadi kita harus tahu nih kalau misalkan udah habis makan, langsung bawa mereka ke tempat yang diinginkan untuk poo. Nanti mereka pasti akan muter-muter tuh, tandanya tuh mereka akan muter-muter, nyium-nyium, itu tandanya mereka udah mau poo. Iya, betul. Kalau kalian biasakan ya setelah makan itu poo, ya mereka ntar lama-lama juga metabolismenya terbiasa. Begitu habis makan pasti mereka akan poo atau pee gitu ya. Betul. Nah, namanya anjing tuh juga nggak luput ya dari kesalahannya, seperti kita Delia, manusia kan tidak pernah luput dari dosa ya. Termasuk juga anjing. Jadi kadang ya namanya kecelakaan yang kecil itu ya pasti terjadi gitu ya. Nah, kalian sebagai owner dari seekor puppy yang baru belajar atau lagi menyesuaikan metabolisme mereka dengan rutinitas kalian, ya kalian nggak boleh marahin mereka kalau udah kecelakaan. Udah lewat nih. Udah lewat kejadiannya. Kalian nggak marahinnya itu atau mengkoreksinya atau menegurnya itu ya ketika sedang kejadian. Jadi misalnya kalian lihat puppy kalian udah mulai gerak nih, udah mulai mode atau siap-siap mau pee gitu ya, udah endus-endus udah gitu ngeker-ngeker ya. Udah ngeker, udah mulai jongkok sedikit. Nah, itu ternyata jongkoknya di posisi yang bukan seharusnya. Misalnya ternyata pee-nya di dalam kandang gitu. Nah, itu langsung kalian tegur. Langsung kalau gue biasa gue teriakin pakai yang nada yang kencang biar dia kaget. Kaget bener. Terus stop ya. Mereka stop. Atau kalau memang ternyata udah terlanjur pipis gitu ya. Jadi kalian nge-gapnya bukan pas dia lagi ancang-ancang nih ya. Udah terlanjur pipis, langsung diangkat, digendong bawa keluar. Itu cuma ini kok yang angkat ini biasanya cocoknya buat anjing-anjing yang ukurannya kecil ya. Kalau misalnya udah ukuran besar kayak misalnya husky atau golden atau yang lebih besar lagi kayak malamut, nah itu kayaknya digendong agak susah. Mendingan kalian langsung koreksi dengan teriak yang kencang gitu. Tapi teriaknya pun juga jangan sebut namanya dia ya. Takutnya mereka korelasi nama itu dengan hal yang buruk ya. Betul. Kalian koreksinya itu misalnya kalau gue sendiri pakai komen no. Jadi langsung no gitu yang kencang. Itu ntar mereka langsung kayak wah kenapa nih gitu kan, ada yang salah nih gitu. Dan itu mereka langsung terbiasa dengan komen no juga, dan mereka juga berhenti pee di tempat yang salah. Nah, kalau misalnya ternyata puppy kalian itu udah bener nih, udah mulai terbiasa gitu ya dengan rutinitas kalian, dan dia pee-nya bener di pet atau di tempat yang kalian mau, jangan lupa dikasih treat atau pujian gitu. Dengan pujiannya itu nadanya harus yang good boy yang bener-bener kayak soothing gitu loh. Dia ya. Iya benar. Karena mereka tuh bener-bener ngerti nada yang tinggi marah sama nada yang kayak apa ya, ngalem gitu loh, yang apa ya kayak memuji gitu ya. Itu mereka ngerti bedanya. Betul. Jadi pokoknya percuma kalau kalian marah-marah ke puppy kalian ketika kejadiannya udah lewat gitu. Kita cuma nangkep hasil pipisnya doang gitu. Kalian sodorin kepalanya, mereka juga kayak nggak ngerti, malah dikira ntar disuruh minum atau suruh kalau pup suruh makan, jangan-jangan gitu. Jadi better kalau mau marah itu ketika sedang kejadian. Seekor anjing akan cenderung pipis pada area yang sama yang sebelumnya sudah dipipisi oleh dia atau anjing lain. Jadi ketika ada bau pipis anjing
lain atau pipis dia di situ, kita nggak bersih nih, bersihinnya, mereka akan cenderung pipisin lagi dan pipisin lagi. Jadi kalau misalkan anak anjing kalian itu salah pipis, misalnya pipisnya di kaki sofa atau di tengah jalan, di karpet, itu kita harus benar-benar cuci sampai bersih, sampai baunya benar-benar hilang. Dan baunya benar-benar hilang itu bukan hilang menurut kita manusia ya, jadi harus hilang yang menurutnya anjing, which is itu agak susah. Makanya biasanya kalau lu pakai apa, Del? Pakai karbol sih. Karbol ya. Kalau gue pakai cuka. Oh, cuka. Jadi pipisnya itu yang dia salah pipis langsung gua kasih cuka yang biasa dibeli di minimarket, dikecerin aja di bekas pipisnya, diemin dulu kayak 2 menit, 3 menit, habis itu semprot air dikit baru dipel. Kalau gue sih kayak gitu. Karena sedikit aja ada bau pipisnya mereka di situ, pasti mereka bisa pipis lagi. Bener. Karena nandain ada baunya nih, pasti pipis lagi. Dan dengan kalian tidak ngebersihin itu kayak separohnya kalian menyetujui kalau itu jadi tempat dia pipis. Benar. Gitu. Nah ini juga sebaliknya ya, Dan. Makanya kalau dia udah bener di pipisnya di mana, itu ya sebisa mungkin baunya jangan sampai hilang. Iya. Bisa juga diajarin kain bekas kita ngelap pipisnya mereka, kan ada bau pipisnya mereka tuh. Taruh di tempat yang seharusnya mereka pipis. Jadi misalkan di pad ada pad itu kayak tatakan pipis. Kalau misalkan pengen kita maunya di situ, taruh kain yang ada bau pipisnya mereka, taruh di situ. Kalau gue gampang, kalau mereka tuh pipisnya di rumput itu kan banyak pipis anjing lain. Sembari gue bawa jalan, sembari mereka kan nyium kan, oh ada bau pipis anjing lain. Terus mereka pipis di situ. Di situ gue praise, gue puji, jadi mereka tahu oh ternyata harus pipisnya di sini. Dan mereka itu berhasil, cara itu berhasil. Mereka sama sekali nggak pipis di dalam rumah. Even kalau gue tinggal lumayan lama nih, nggak sampai gue nginep, cuma maksudnya kalau lagi pergi nih dalam sehari itu mereka bakal nahan pipis mereka sampai bener-bener gue pulang itu sama sekali mereka nggak bocor. Berapa lama tuh? Sekitar 6 sampai 8 jam. Wah, 10 jam aja pernah gue. 10 jam pernah ya. Karena udah dewasa juga kan. Udah mereka dewasa. juga bladernya kan kemihnya udah bisa nahan lebih banyak. Kalau jadi pas mereka papi tahan. gue nggak berani ninggalin lama-lama sih, pasti Sama, bocor. Pasti bocor bener. Nggak kayak even Diva gitu aja ya, kadang bocor sih. Oh ya? Diva kan udah 3 tahun tuh bocor loh. Oh. Kadang jadi gue pernah karena gue buru-buru pergi gitu ya, gue nggak suruh mereka pipis dulu. Lupa karena kan buru-buru kan. Ternyata si Diva kayaknya memang udah kebelet pipis, terus gue tinggal pergi. Gue pergi nggak lama, kayak cuma 3 jam 4 jam, tiba-tiba ada genangan banyak banget. Itu ternyata si Diva. Selain itu namanya juga kita training papi ya, masih papi kan ya, mereka juga masih berusaha menyesuaikan ya. Dan itu namanya kecelakaan tuh pasti rutin terjadi lah gitu, nggak mungkin, jarang banget ada papi yang tiba-tiba langsung pinter gitu, tahu pipis gimana gitu kan. Itu jarang banget. Jadi setidaknya ya expect setidaknya mereka sampai usia 6 bulan lah, itu baru mereka mulai bener-bener nggak ada kecelakaan lagi lah. Iya. Jadi harus sabar-sabar lah kalau emang harus ngepel terus. Sabar, dan memang itu semua juga tergantung ke karakteristik anjingnya juga ya. Kalau beberapa anjing tuh ada yang bebal. Jadi kayak Bambang itu bahkan sampai usia 1,5 tahun aja masih suka ngaco pipisnya. Iya. Biasanya papi ini akan pi ketika mereka habis bangun tidur. Betul. Bangun tidur pagi, bangun tidur siang, bangun tidur tengah malam. Pokoknya setelah tidur berapa jam, nanti pas bangun pasti mereka pengen pipis. Jadi kita udah tahu nih tanda-tandanya ketika mau pipis, langsung bawa ke tempat yang diinginkan. Kalau mereka biasanya setelah makan. Papi ini kan sampai umur 1 tahun dibiasakan untuk makan 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore setelah makan langsung bawa ke tempat yang diinginkan untuk poo. Nanti mereka akan poo di situ. Gitu. Jangan sampai kelupaan untuk bawa mereka. Pasti mereka akan poo dimanapun mereka berada saat itu. Jadi kalau setelah mereka makan langsung bawa papinya ke tempat yang diinginkan untuk poo. Kalau gue sendiri biasanya tergantung nih, kalau gue tidurnya agak malam gitu ya, kan biasanya kadang anjing jam 9 udah tidur gitu ya, dan kalian jam 9 tuh mungkin udah pipisin mereka dulu keluar gitu ya. Nah terus kadang kan kita juga baru bobo kadang jam 1, jam 2 mungkin karena asik tiktokan atau youtubean gitu kan. Nah itu biasanya gue manggil anjing gue supaya kayak yuk kita keluar lagi, yuk pipis dulu gitu. Jadi kadang jam 2, jam 3 gitu gue ngeluarin mereka untuk pipis. Terus kalau udah ya gue tidur, mereka juga lanjut tidur lagi. Ini supaya juga nggak terjadi kecelakaan ya. Kalau Oscar sih pernah tengah malam gitu suka pengen pipis, itu sekitar jam 2, itu mereka bangunin. Dan lu harus keluar ya? Harus banget, kalau nggak gue nggak bisa tidur. Karena dia pasti akan ngerengek, terus garuk-garuk tempat tidur, terus nel-nel gue gitu. Jadi sudah saking terbiasanya untuk di rumah nggak pipis, jadi mereka tuh tahu tengah malam pun bangunin gue untuk minta dibawa keluar untuk pipis. Jadi memang itu perjuangan yang tidak mudah awalnya, tapi ketika sudah melewati fase itu semua, itu udah enak banget deh. Kalau hujan gimana, Del? Kalau hujan terpaksa, kalau emang hujannya sebentar ya nunggu sampai hujannya beres gitu kan. Tapi kalau hujannya benar-benar lama,
Gue ada beberapa kali kejadian pakein Excel baju terus gue pakai payung dong keluar karena mereka itu benar-benar cuma pipis dan pu di rumput. Gue bawa ke rumput yang palsu, tau nggak lu? Tahu ya, sintetis ya, sintetis itu gue beli berapa meter tuh gede, gue taruh nggak sama sekali mereka nggak mau pipis. Karena nggak ada baunya kali ya. Ya mungkin ya. Betul. Kalau gue sendiri kan mereka pipisnya di depan rumah, cuman memang ada pagarnya gitu kan, tempat gue kan bukan klaster ya, sektor itu kan ada pagarnya ya. Nah kadang kalau hujan deras, hujan badai itu anjing gue si Max itu akhirnya gue suruh pipis di toilet sih. Mau? Awalnya nggak mau, cuman kalau dia kebelet akhirnya dia pipis sendiri di toilet. Iya kayaknya mungkin di toilet juga bau pipis gue kali ya. Gue nggak tahu. Jadi gue bawa dia karena gue tahu dia kebelet karena dia kan garuk-garuk pintu terus-terusan nih. Terus akhirnya gue arahin ke toilet rumah yang biasa gue pakai gitu kan. Terus ya udah gue tungguin aja, terus gue bilang, "Pi, sana pu." Gue gituin. Terus dia lama-lama jongkok pipis. Sebenarnya enaknya kalau mereka pipis di luar itu rumah tuh jadi nggak bau, jadi nggak kotor, kita nggak ngepel, nggak nyuci karpet. Jadi tinggal bawa keluar pipis. Cuman paling susah ketika musim hujan memang. Betul. Itu gue akui. Tapi oke lah, itu masih bisa ditangani. Tunggu aja hujannya beres. Kalau kecelakaannya bentuknya pu sih, kalau gue ya itu gue pungut dulu pakai plastik. Jadi kan kebetulan karena anjing gue itu makannya home cook, itu pupnya agak keras. Mudah diangkat dong, Dok? Iya, gampang diangkat. Jadi gue akhirnya pakai plastik dulu, gue pungut. Terus sisanya itu kan masih ada belecetan. Masih ada bekas-bekas pupnya itu. Nah itu bekas pupnya itu gue kacarin sama cuka lagi. Biar hilang baunya. Biar hilang baunya. Tapi ini kecelakaan ini sangat jarang terjadi. Terakhir kecelakaan tuh mereka masih papi deh. Iya, gue kalau yang pup itu kayaknya pup sama pi itu beda deh. Kayaknya mereka lebih mudah menahan pup. Kayaknya gue nggak tahu sih. Betul. Soalnya kalau pi kayaknya mereka nggak tahan, jadi akhirnya udah pi aja gitu. Kalau pup tuh kayak mereka masih bisa nahan gitu. Jadi kecuali lagi sakit perut. Yo itu beda. Itu beda. Kalau mencret, kalau udah benar-benar kembung. Nah, udah mereka udah nggak punya. Oh, gue pernah tuh Diva mencret. Oh, yang dulu keracunan. Itu akhirnya karena dia bentuknya cair ya, gue harus siram pakai air dulu kan, nggak mungkin langsung pakai kain pel kan. Gue siram dulu pakai air, gue arahin keluar rumah, terus pakai, lu tahu kan yang kayak alat serok yang buat ngebersihin lantai pas hujan gitu. Pakai itu yang pakai karetnya itu. Jadi abis disiram air kan basah air semua kan. Gue pakai karetnya itu, terus baru gue kecerin cuka, siram air dikit, baru gue pel. Gitu. Jadi tergantung kecelakaannya seperti apa ya. Cuman kurang lebih kalau gue sendiri pakainya cuka, kalau Della pakainya karbol. Sekian info dari Edel mengenai potty training untuk papi. Semoga berguna ya, dan semoga berhasil dalam melatih anak anjing kalian pi dan pu pada tempatnya. Komen di bawah, cerita dong, share pengalaman kalian ketika kalian potty training anjing kalian ya. Sekian video hari ini, gue Edo dan gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam woof woof. Bye. Hello. Maaf ngejahit gue buat lebaran. Oh, enak ya diangkat. Jadi enak diangkat. Enak, maksudnya mudah gampang diangkat.